Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tusba' wa du'ain la yusma'. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa quwwatan fil dzakir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya pembacaan kitab Mukhtasar Al-Latif yang merupakan salah satu karangan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abafadol yang merangkum mengenai fikih-fikih ibadah. Mungkin sedikit review lagi terkait yang awal ya, fikih terbagi jadi 4 rubuk, 4 bagian gitu ya. Ada mengenai ibadah, ada mengenai muamalah, ada mengenai munakahah, yang terakhir adalah mengenai jinayah kayak gitu ya. Nah, kitab yang kita kaji ini berfokus kepada fikih ibadah, walaupun nanti ada sebagian bab tentang muamalah karena menurut sebagian riwayat beliau menulis kitab ini belum selesai gitu ya. Sudah terlanjur Allah panggil ke haribaannya kayak gitu. Sehingga nanti kita hanya menemukan sebagian kecil dari bab muamalah. Namun intinya kitab ini akan berfokus ke kitab bagian-bagian ibadah. Kita kemarin telah membahas telah membahas mengenai muqaddimah awal, hukum-hukum basmalah, hukum sholawat, serta tentang pengantar mengenai taharah, yaitu tentang wudhu kayak gitu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, terutama untuk niat sampai mungkin kita kejar sampai keempat ya, atau mungkin selesai gitu ya, fardu-fardu wudhu. Aku izin bacakan lagi matan kitabnya. Qala musannif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol rahimahullah ta'ala fi kitabihi Mukhtasar Al-Latif wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taharah faslun fi furudi wudu'i. Furudul wudu'i sittatu asya. Al-awwal an-niyah. Imma niyatu raf'i hadas awit taharati lis-salati awal wudu'i. Wa takunu hadhihi an-niyah 'inda ghuslil wajhi. As-sani ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyatil kasifah wal 'aridaini al-kasifaini. As-salis ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi' mashu syai'in min basyarati ra'si aw sya'rihi walau ba'du sya'ratin. Al-khamis ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini. As-sadis tartibu hakadha. Jadi di sini intaha. Maaf. Di sini terdapat dikatakan oleh musannif penulis kitab terdapat ada 6 fardu wudu. Yang 2 fardu wudunya merupakan fardu dari sunnah, yaitu tentang niat dan tartib, dan 4 sisanya berasal dari kitabullah, yaitu di surah Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi empatnya dari kitabullah dan yang 2-nya diambil dari sunnah dari hadis Rasulullah SAW. Kemarin kita telah membahas pengantar ya, sebenarnya toharoh itu mencakup apa saja. Cukup banyak pembahasan kemarin. Nah, sekarang kita telah masuk ke salah satu bentuk toharohnya, itu tentang wudhu. Dan wudhu itu ada fardu-fardunya. Kemarin kita telah sedikit membahas mengenai an-niyah gitu ya, mengenai niat. Mengenai niat itu di sini an-niyah immatan niyatu raf'i hadas, bisa berniat untuk mengangkat hadas, abit taharati lis salat, atau juga berniat untuk taharah, membersihkan untuk salat, awil wudu'i, atau juga boleh berniat untuk wudu saja. Wa takun hadhihi niyah 'inda ghuslil wajhi, dan niat ini dilakukan ketika membasuh wajah kayak gitu ya. Kenapa ketika membasuh wajah? Kemarin kita telah membahas bahwa an-niyah itu secara syara'an diartikan sebagai qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Jadi memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan pengerjaannya kayak gitu. Dan karena wudhu itu dimulai wajibnya dengan membasuh wajah, maka menurut beliau Syekh Abdurrahman bin Bafadol ini dimulai ketika membasuh wajah kayak gitu. Adapun ketika membasuh telapak tangan
itu adalah niat sunnahnya. Jadi karena ketika masuk telapak tangan kita niat sunnah, baru ketika nanti sampai pada bagian membasuh wajah kita niatkan untuk wudhu seperti itu ya. Itu yang di mazhab Syafi'i. Lalu kita bahas lagi ya, kemarin terputus pada pembahasan hukum niat gitu ya. Jadi dalam sebuah usul fikih gitu ya, segala sesuatu tuh memiliki hukum gitu ya. Memiliki hukum dan para ulama meringkas ya hukumnya itu menjadi sebuah bait syair gitu ya. Haqiqatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Jadi terdapat 7 hukum dari sebuah hal, yaitu pertama hakikatnya, pertama tentang hakikat, sebenarnya apa itu ya hakikatnya apa gitu ya, hakikatnya itu apa gitu ya. Yang kedua hukmun, hukumnya apa, hukum suatu itu apa. Lalu kemudian mahalun, tempatnya di mana, tempatnya di mana, wa zaman, kapan waktunya, when gitu ya. Kemudian wa kaifiyatun, tata cara ya, kaifiyah. Bagaimana tata caranya, how gitu ya. Syartun, syaratnya apa. Yang terakhir adalah wa maksudun, tujuannya apa. Kalau kita membahas hukum ahkam-ahkam ini ke dalam perkara niat, maka juga terdapat hukum-hukum niat gitu ya, dari mulai hakikat sampai ke tujuannya. Kita akan mencoba membahas ini mungkin agak singkat gitu ya, karena kita baru bahas niat ya. Kalau kita panjang lebar, soalnya niat juga panjang banget perkara itu yang kemarin kita bahas ya, itu merembetnya kemana-mana. Oke. Pertama mengenai hakikat. Saya bacakan ya. Saya menggunakan kitab Al-Bayan wa Ta'rif, salah satu syarah ya, syarah dari kitab Mukhtasar Latif. Jadi syarah itu penjelas dari matan. Yang kita bahaskan sekarang adalah matan ya. Ini merupakan matan gitu ya. Ada para ulama juga tradisi keilmuan Islam ya, ada ulama yang membuat kitab untuk mensyarah gitu ya. Untuk memperjelas kitabnya. Ada lagi nanti hasyiah gitu ya. Hasyiah tuh penjelas. Jadi penjelasan syarah tuh hasyiah. Di sini aku menggunakan syarah Al-Bayan wa Ta'rif karya Syekh Ahmad Yusuf An-Nasfi. Di sini dikatakan oleh pensyarah Syekh Ahmad Yusuf An-Nasfi terdapat 7 hukum niat. Pertama, hakikun, fahaqiqatuha. Jadi hakikatnya niat itu apa? Hakikat niat itu sebenarnya niat itu apa sih ya? Ini secara bahasa gitu ya. Aku buat betul jadi. Pertama hakikat. Pertama hakikat ya. Hakikat. Hakikatnya dia ada 2 ya, secara bahasa, maaf. Secara bahasa dan secara syara'an. Secara syarak ya. Apa yang dimaksud oleh syarat dan apa yang dimaksud oleh bahasa. Yang secara bahasa diartikan oleh Syekh Ahmad Yusuf An-Nasfi bahwa al-qasdu, ya udah bermaksudkan saja. Al-qasdu ya. Maksud ya udah misalkan niat gitu ya. Saya mau ambil gelas gitu ya. Saya mau minum gitu. Saya mau saya mau buka buku gitu. Itu termasuk niat secara bahasa. Namun syara'an ini lebih diperinci bahwa yang tadi aku mention bahwa qasdu syai'in muqtaran bi fi'lin. Jadi memaksudkan sesuatu, qasdu syai'in, syai', tapi ada batasnya yaitu muqtarinan bi fi'lin. Muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan pengerjaannya. Nah, didduhu, jadi lawannya, misalkan kalau kita memaksudkan sesuatu tapi tidak berbarengan dengan pengerjaannya, misalkan kita mau sholat ke masjid, kemudian kita dalam tanda kutip ya berniat untuk ke masjid gitu ya, tapi ya itu prosesnya di jalan gitu ya, itu belum termasuk niat, karena niat sholat dimulai ketika ihram ya, ketika takbiratul ihram. Nah, nanti secara syar'an dibedakan lagi, ada niat, ada lagi azam ya, azam. Jadi tadi misalkan aku mau sholat duhur gitu ya, tapi kondisi ya udah ketika aku keluar rumah, aku tadi ya berazam gitu ya, berazam niat sholat duhur gitu ya, itu baru namanya azam gitu ya, karena itu dilakukan tidak berbarengan dengan fi'linya, tidak berbarengan dengan pengerjaannya. Jadi kembali ya, hakikat dari niat itu syar'an, secara syariat gitu ya, adalah memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan pengerjaannya.
Yang kedua tadi ya, hakikatun wa hukmun mahalun zaman. Yang kedua adalah hakikat. Mohon maaf. Hukumnya. Kedua hukum. Apa hukum niat? Hukum niat adalah al-wujubu ghaliban. Secara umum wajib. Aduh. Wajib secara umum ya. Secara umum. Kenapa ada secara umum? Karena ada beberapa perkara yang tidak wajib niat. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat jenazah. Namun perkara mohon maaf, seperti mandi jenazah ya. Mandi jenazah itu tidak wajib niat di madzhab Syafi'i gitu ya. Tapi secara umum perkara-perkara ibadah itu membutuhkan niat, wajib niatnya gitu. Kemudian berikutnya mahalun. Tempatnya di mana? 3, 4. Tempat niat. Di mana tempat niat? Ada yang tahu kah kira-kira? Tempatnya di mana? Di hati. Al-qalbu ya. Jadi niat itu dilakukan di dalam hati. Nah, namun dijelaskan oleh pensyarah Syekh Muhammad Yusuf An-Nasafi, wa talaffuz biha sunnah. Namun melafazkan niat itu sunnah. Kenapa? Liyusa'idal lisanul qalbi. Jadi untuk karena lisan itu dapat membantu hati gitu ya. Jadi tempatnya di hati, namun mentalafuzkan itu sunnah. Untuk membantu ya. Membantu hati. Lisan membantu hati. Nah, ada lagi perbedaan antara talafuz dengan menjaharkan gitu ya. Jadi talafuz itu sunnah, menjaharkan itu mubah. Kalau madzhab Syafi'i gitu ya. Berbeda dengan menjaharkan ya. Menjaharkan. Misalkan kita mau sholat, nawaitu sholatul duhuri gitu ya. Disaharkan sampai sebelah kita mendengarkan itu namanya menjaharkan. Tapi mentalafuzkan tuh cukup sampai diri kita sendiri yang bisa mendengarkannya kayak gitu ya. Jadi mentalafuzkan di madzhab Syafi'i disunahkan. Kenapa? Karena membantu ya, membantu hati, membantu hati untuk menyiapkan hati sampai kondisi siap gitu ya untuk mengerjakan sesuatu. Apakah boleh tidak mentalafuzkan? Ya boleh, karena kan jatuhnya adalah sunnah gitu ya. Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Tapi tadi tujuan utama mentalafuzkan di madzhab Syafi'i adalah untuk membantu hati agar dengan lisan kita gitu ya. Di sini dijelaskan ada sebuah tanbihat ya, catatan kaki ya. Qala Imamu Ibn Alan, jadi berkata Imam Ibn Alan, na'am yusannu an natqu biha liusani lisanul qalbi. Karena sesungguhnya ya disunahkan gitu ya, mentalafuzkan niat itu karena dapat membantu hati gitu ya. Membantu hati gitu ya. Karena di sini disandarkan bahwa li'annahu sallallahu alaihi wasallam natqu biha fil haji. Karena dalam perkara haji itu difardukan bahkan ya mentalafuzkan niat. Jadi nanti kita bakal dibahas di bab haji, niat itu wajib untuk dijaharkan gitu ya. Harus diucapkan kayak gitu ya. Nah, di sini beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa ya itu juga lafaz itu berlafaz umum gitu ya. Dalam tanda kutip ya, ya maksudnya sehingga perkara itu dapat menyempurnakan niat seperti itu ya, sehingga dibawa ke hukum lain bahwa mentalafuzkan niat dalam perkara-perkara ibadah dianggap sebagai sunnah karena mampu tadi kembali ke arah yang awal, membantu hati gitu ya untuk menyiapkan kondisi hati sebelum melakukan sesuatu. Kemudian berikutnya yang keempat, mahalun wa zaman. Zaman, waktu gitu ya. When, kapan suatu itu dilakukan, kapan niat dilakukan, awalul ibadah. Tadi ya, sesuai dengan penjelasan dari apa itu hakikat niat, qassusai'in muqtarnan bi fi'lin. Memaksakan suatu berbarengan dengan pengerjaannya, maka waktunya adalah awal ibadah. Awal ibadah. Tapi di sini dikecualikan beberapa hal, kecuali apa? Satu, di sini Syekh Ahmad Yusuf menjelaskan
illa fi nahwi saum, seperti contohnya saum. Wa zakat, zakat. Yang ketiga adalah al-udhiyah, jadi penyembelihan ya. Penyembelihan. Terdapat 3 perkara yang dikecualikan dari waktu niat ya, untuk di awal ibadah, yaitu untuk saum, untuk zakat, dan untuk penyembelihan. Selebihnya dikatakan bahwa niat itu dilakukan ketika awal ibadah. Mengapa saum itu, mungkin sedikit penjelasan ya, mengapa saum itu dikatakan tidak dilakukan di awal ibadah? Karena sangat sulit ya kita misalkan berniat saum tepat ketika fajar menyingsing gitu ya. Itu kan malah berbahaya ya, berbahaya ketika misalkan telat semenit, telat 2 menit kan ternyata udah fajar nih, kita lupa niat gitu ya. Itu akan sangat sulit kayak gitu ya. Maka para ulama mengambil sebuah hukum niat puasa itu dilakukan ketika al-lail, ketika malam harinya kayak gitu ya, sampai sebelum terbit fajar. Jadi di sini ini ya dilakukan di malam hari ya, malam hari. Malam hari. Sebelum terbit fajar. Zakat pun dikecualikan karena sebenarnya zakat adalah kita menyalurkan harta kita kepada para musonnif, para asnaf-asnaf zakat gitu ya. Yaitu fakir, miskin dan sebagainya kayak gitu ya. Itu baru dikatakan zakat. Tapi maksudnya ketika kita tepat menyalurkan gitu ya, maksudnya kita benar-benar berniat ketika kita ngasih harta kita kepada fakir miskin itu susah kayak gitu. Makanya para ulama juga memberikan hukum untuk niat zakat dapat dilakukan ketika penyerahan saja. Penyerahan ke amil. Penyerahan ke amil ya. Jadi misalkan kita misalkan yang punya pekerjaan gitu ya, Mas Fikri atau Mas Feka yang sudah bekerja kan ada zakat tiap bulan ya untuk zakat penghasilan ya. Itu kan kita menyerahkan ke lembaga amil zakat dong, misalkan kita lewat rumah zakat lah sebagainya gitu ya. Itu cukup ketika kita menyerahkan zakat kepada para amil zakat itu sendiri, bukan ketika bukan ketika amil itu menyerahkan kepada musonif zakat, para asnaf zakat kayak gitu. Dan wal udhiyah, penyembelihan juga tidak tidak dibarengkan gitu ya, karena sulitnya gitu ya. Sulitnya kita menempatkan niat penyembelihan tepat ketika kita menyembelih hewan kurban. Mungkin yang kemarin ya kita baru kita lakukan ya tentang Idul Kurban ini gitu ya. Dilakukan bisa sebelum ini ya. Dikatakan wal udhiyah takunu niyyah fil udhiyah inda dzabhi aw qablahu 'inda ifrazi aw ta'yin ma yudhi bihi. Jadi boleh sebelumnya. Boleh sebelum penyembelihan. Penyembelihan. Jadi ini, tapi selain 3 hal ini dalam madzhab Syafi'i dikatakan bahwa niat itu dilakukan di awal ibadah, di awal perkara ibadah. Berikutnya ada tinggal 3 lagi. Hakikatun sudah, hakikat sudah, hukmun sudah, mahallun sudah, wazaman tempat sudah. Kemudian kaifiyah, tata cara ya. Tata cara nih 1 2 3 4 5 ya. Aduh. Tata cara. Bagaimana tata cara niat? Disebutkan bahwa wa kaifiyatuha takhtarifu bi ikhtilafil munwa. Jadi ya setiap perkara itu dibedakan gitu ya. Setiap perkara itu berbeda-beda tergantung apa yang diniatkan. Jadi tergantung apa yang kita niatkan. Tergantung apa yang diniatkan. Faniyatus sholat takhtalifu an niyatil wudu. Maka niat sholat itu berbeda dengan niat wudu ya. Karena niat sholat kan niat untuk sholat gitu ya. Wudu niat untuk wudu kayak gitu. Jadi tata caranya adalah kita berbeda setiap munwa'nya, setiap objek yang kita niatkan. Kemudian syaratnya. Yang keenam syaratnya, syartun niat. Ini ada banyak ya. Kapan suatu hal itu dikatakan sah dalam berniat ya? Yang pertama adalah Islam. Islamun nawi. Jadi Islamnya orang berniat. Islamnya orang yang berniat. Ini bakal ada penjelasan ya, sedikit ya. Yang berniat. Kemudian yang kedua, yaitu at-tamyiz. Tamyiz ya. Yang ketiga,
Al-ilmu bil munwa, ilmu tentang apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan. Yang keempat, adamu al-ityan bima yunafiha. Tidak ada apa ya? Tidak ada perkara yang menafikan gitu ya. Tidak ada perkara yang menafikan. Yang terakhir adalah al-jazmu, jelas. Yang pertama, tentang Islamnya orang yang berniat ya. Cukup jelas ya bahwa syarat seorang itu sah melakukan niat adalah dia adalah Islam. Kecuali, nah ini ada pengecualian, illa fi ghuslil kafirah litahilla li zawjiha aw sayyidaha al-muslim. Kecuali mandi besarnya seorang budak atau seorang istri yang kafir agar halal untuk apa namanya? Digauli oleh suaminya yang muslim kayak gitu. Jadi kan niat mohon maaf perkara apa namanya jelasnya gimana ya? Ya bergaul antara suami istri itu harus dilakukan dengan kondisi tidak memiliki hadas besar gitu ya. Misalkan seorang perempuan telah selesai dari haid, maka dia harus untuk mandi terlebih dahulu sebelum bercampur dengan suaminya. Namun perkara ini kan dalam fikih klasik di mana masih banyak apa namanya orang ahli kitab gitu ya, maka memang juga secara mazhab Syafi'i ini dibolehkan ya laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab. Maka ada case ketika perempuannya ahli kitab, ya, suaminya adalah seorang muslim dan mereka ingin bercampur seperti itu ya. Nah, sebelum bercampur maka sang istri yang kafir ini diharuskan untuk mandi terlebih dahulu agar suci, agar terlepas dari hadas besar setelah haid kayak gitu ya. Nah, namun kan di sini disebutkan syaratnya harus Islam, maka dikecualikan tadi seorang budak atau seorang istri dari suami yang Islam untuk dapat apa namanya dapat dicampuri seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah tamyiz, jelas ya, balik dan berakal. Tapi di sini ada pengecualian juga, illa fi wudu isabi ghairu mumayyiz litawaf, kecuali wudunya seorang anak kecil yang belum mumayyiz, belum balik berakal gitu ya, untuk tawaf gitu ya. Jadi kan kadang-kadang ada anak-anak kecil yang ikutan tawaf ya, ikutan orang tuanya ke haji atau umroh seperti itu ya. Lalu apakah niatnya sah untuk tawaf? Sah. Yaitu tadi ya, ini misalkan tadi niatnya wudunya seorang anak kecil untuk tawaf gitu ya, itu tetap sah kayak gitu. Fayanwi anhu waliyuhu. Jadi tapi siapa yang meniatkan? Yang meniatkan adalah orang tuanya. Orang tuanya yang meniatkan. Jadi boleh anak kecil itu tidak perlu niat, tapi orang tuanya pun yang harus meniatkannya untuk berwudu, untuk tawaf gitu ya. Jadi kecuali anak kecil untuk tawaf. Yang wakadzalika ghuslu zaujah al-majnunah minal haid li tahilla li zaujiha al-muslim fayanwi anha zaujaha. Begitu juga perkara mengenai seorang perempuan yang gila gitu ya, yang gila itu untuk dapat dicampuri oleh suaminya yang berakal gitu ya, yang muslim berakal kayak gitu, yang mumayyiz. Fayanwi anha zaujaha, maka yang wajib meniatkan untuknya adalah zaujaha, yaitu suaminya kayak gitu. Jadi kalau ada perempuan yang qadarullah gila gitu ya, kemudian ingin dicampuri oleh suaminya dan dia baru selesai haid, maka mandi besarnya diniatkan untuk menghilangkan hadas besar, tapi diniatkan oleh suaminya. Sampai sini itu ya, tamis ya. Yang ketiga adalah ilmu tentang apa yang diniatkan. Al-ilmu bil munwa falatasihun niyya min jahil bihi. Jadi maka tidak sah niat ketika kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan gitu ya. Misalkan apa ya? Ya jelas ya. Saya mau ketika kita mau meniatkan sesuatu kan kita jelas ya melakukan sesuatu itu apa ya. Misalkan tadi wudu, saya mau makan, saya mau sholat, itu kan kita memahami apa yang akan kita lakukan gitu ya. Tapi kalau kita belum memahami apa yang kita lakukan ya bagaimana sah? Misalkan kita mau niat apa? Aku niat sholat tasbih gitu ya, tapi kita sama sekali nggak mengerti
apa itu sholat tasbih, tata cara bagaimana gitu ya, maka ya tidak sah niatnya karena kita tidak mengetahui apa yang kita niatkan seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak ada perkara yang menafikan, ada mul itsyan bima yunafiha. Jadi tidak ada sesuatu lain, perkara lain yang menafikan niat yang telah kita niatkan gitu ya. Misalkan falau nawa tabarrut awit tanadzuf fi asna'il wudu'i ma'a ghaflatihi an niyatil al-wudu' dharra. Misalkan kita mencampurkan niat ya antara berwudu tadi kan wudu kan niatnya bisa untuk mengangkat hadas kecil, bisa untuk toharoh di sholat atau untuk wudu itu sendiri. Misalkan kita berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil kayak gitu ya. Tapi kita tambahkan niatnya, misalkan untuk tabarrut, untuk mendinginkan gitu. Oh, sekarang kondisi lagi panas banget nih, kayaknya enak kalau misalkan wudhu gitu ya. Kita niatkan antara wudhu tadi dengan niat tabarrut untuk mendinginkan badan kayak gitu ya. Tapi dengan ma'aghaflah. Jadi justru kita lupa niat yang awal ya. Kita lupa untuk niat wudhu gitu ya. Maka jelas itu dikatakan oleh Syekh Ahmad Yusuf An-Nasafi dalam syarahnya dzarra gitu ya. Tidak sah niatnya gitu. Kalau misalkan lupa, tapi kalau misalkan nggak lupa apakah sah? Tetap sah. Jadi karena tidak menafikan gitu ya, tidak menafikan wudhunya. Mungkin perkara penggabungannya itu cukup panjang ya. Boleh nggak sih kayak yang kemarin kita bahas ya? Boleh nggak sih kita menggabungkan niat antara yang wajib dengan yang sunnah, yang sunnah dengan yang sunnah, dengan yang wajib dengan yang haram? Seperti itu mungkin agak panjang bahasanya mungkin di tempat lain atau di kitab lain yang di tempat lain kayak gitu ya. Tapi di sini syarat niat adalah tidak ada perkara yang menafikan gitu ya. Tadi kan yang perkara menafikan adalah ghaflahnya, lupanya gitu ya. Kalau misalnya kita niat wudhu untuk dua perkara, wudhu dan tabarrut, tapi kita malah fokus ke niat tabarrutnya sampai lupa niat untuk wudhu yang awal, maka dorro gitu ya. Tidak mencukupi gitu ya, tidak mencukupi niat kita. Kemudian al-jazmu, jelas niatnya. Au adamu at-taqliq, jadi tidak ada takliknya, tidak ada penyandarannya gitu ya. Tidak ada penyandarannya. Misalkan contohnya apa? Di sini jelaskan falau qala nawaitul wudu insyaallah. Misalkan insyaallah saya bakal wudu gitu ya. Itu kan agak-agak nggak jelas gitu ya. Dalam dijelaskan bahwa waqas sudah ta'liq awit atlaqa lam tasihu an-niyah. Jadi kalau misalkan kita gantungkan niat kita, ya misalkan niatnya belum jelas ya. Misalkan saya mau makan ketika apa ya, misalkan ketika Zaid batuk gitu ya, atau tadi misalkan saya wudhu insya Allah gitu ya, nggak jelas gitu ya, itu maka tidak sah wudhunya kecuali misalkan dia niat untuk tabarruk ya, untuk memuji Allah ya, bahwa semua hal itu adalah sesuai kehendak Allah, maka itu tetap sah gitu ya. Tapi kalau mungkin di bahasa Indonesia kan insya Allah tuh perkara yang mungkin belum pasti gitu ya, bukan terkait kehendak Allah atau bukan gitu ya, mungkin secara masyarakat ya, secara urufnya ya. Maka itu tadi tidak secara umum tidak mencukupi niatnya gitu ya. Kecuali tadi misalkan kita emang mengatakan itu karena memang semua perkara itu atas kehendak Allah gitu. Maka tetap sah juga wudhunya. Yang terakhir adalah bisa aja kali ya. Qasdu apa sih? Maksuduha. Maksud jangan nih. Yang terakhir adalah maksudnya. Maksudun hasan. Maksudnya. Apa sih maksud niat? Apa sih tujuannya tuh buat apa sih? Dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yusuf An-Nasafi, tamyizul ibadah anil adah. Niat itu dilakukan yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Ibadah dengan adah. Adat tuh kebiasaan sehari-hari ya, dengan kebiasaan. Yang kedua, tamyizu ratbul ibadah, membedakan urutan ibadah. Membedakan urutan ibadah yang ketiga katamyizil fardu ya, kemudian dua doang sih. Ya, dua doang ya, ratbul ibadah dengan membedakan ibadah dengan adat gitu ya. Membedakan ibadah dengan adat ya jelas gitu ya. Dengan nih misalkan kita mandi besar gitu ya. Mandi besar tuh surahnya sama dengan mandi biasa ya. Kita mau mandi biasa dengan mandi besar tuh surahnya sama. Secara
apa namanya, ya aktivitas sama gitu ya. Kita mengguyurkan air ke dalam ke seluruh tubuh seperti itu ya. Itu surahnya sama dengan mandi besar. Lalu apa yang membedakan? Yaitu niatnya gitu ya. Jadi niat ini dimaksudkan untuk membedakan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Misalkan kita ini pun nanti perkara ini kemana-mana gitu ya. Kita bisa kata ini ya, siapa namanya aku lupa. Siapa ya aku lupa ya. Seorang ulama salaf ya, yang mengatakan bahwa betapa banyak perkara yang kecil bernilai besar karena niatnya dan banyak juga perkara yang besar bernilai kecil karena niatnya gitu ya. Karena bisa jadi misalkan kita makan itu kan ada ya kebiasaan ya, tapi kalau misalkan kita niat untuk ibadah, kita niat untuk dapat menguatkan tubuh, menjaga tubuh yang Allah berikan, mampu untuk beribadah berikutnya, mampu untuk bekerja, untuk keluarga kayak gitu ya, maka makan kita bisa bernilai ibadah. Karena kita bedakan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan seperti itu ya. Kalau misalkan yang suka olahraga gitu ya, misalkan yang lari pagi gitu ya. Lari pagi itu bisa menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Menjadi sebuah adat gitu ya. Sebuah kebiasaan ya. Tapi kalau kita niat untuk ibadah itu bisa. Kita niat untuk ibadah itu bisa gitu ya. Maka tadi ya, banyak perkara-perkara kecil bisa menjadi besar karena niatnya dan banyak juga perkara besar menjadi kecil karena niatnya gitu ya. Kam min saghirin yukabbiruhun niyya wa kam min kabirin yusaghiruhun niyat gitu ya. Misalkan kita niatkan apa ya, bersedekah gitu ya kepada panti asuhan gitu ya. Itu kan Masya Allah ibadah yang besar gitu ya. Tapi kalau kita niatkan untuk katakanlah untuk kampanye, untuk mempopulerkan diri gitu ya, agar terpilih, agar terkenal sebagainya, maka menjadi kecil lah ibadah kita kayak gitu ya. Yang kedua, membedakan urutan ibadah atau level-level ibadah gitu ya. Rotmu ibadah, level gitu ya, atau level ya. Jadi apa namanya di sini dijelaskan katamyizil fardu an nafil. Jadi misalkan juga membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Surahnya sama, misalkan kita mandi besar dengan mandi hari Jumat gitu ya. Kan hari Jumat kan juga ada perkara mandi sunnah ya, atau mandi di Idul Adha gitu ya. Uh, itu surahnya sama dengan mandi besar, tapi yang satu bernilai wajib dan yang satu bernilai sunnah. Atau misalkan ini ya sholat 2 rakaat gitu ya. Ya, sholat 2 rakaat surahnya sama, takbirnya sama, salamnya sama gitu ya. Tapi ada kalanya itu bisa bernilai sebagai sholat fardu untuk sholat subuh, ada juga bernilai fardu untuk sholat sunnah kayak gitu ya. Jadi niat itu dimaksudkan untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Oh iya, nggak apa. Membedakan antara ibadah dengan adat serta membedakan antara level-level ibadah. Yang sunnah yang mana yang wajib yang mana. Oke, sampai sini perkara niat telah selesai. Tadi yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita baru pertama ya tentang niat ya. Cukup panjang pembahasannya ya. Merebut kemana-mana. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu kah perkara niat? Mas Feke dan Mas Zain? Belum ya, nanti kalau ada yang pertanyaan langsung disela aja nggak apa-apa. Kita kejar terlebih dahulu dikit ya. Sampai yang kosul wajihi jadi kita nambah sedikit lah ya. Fardu wudu yang kedua, asani ghusl wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyatil kasifah wal aridaini al kasifaini. Yang kedua adalah membasuh wajah jami'ihi seluruhnya sya'ran wa basharan, baik rambutnya atau kulitnya, illa batinal lihyatil kasifah, kecuali apa namanya, lihyah, jenggot yang tebal, dan aridaini al kasifaini, dua jambang yang dua-duanya tebal. Kita membahas yang kedua ya, mengenai fardu wudu yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah. Jelaskan bahwa mana? Asani ghusl wajhi. Iya, membasuh wajah kecuali ya di sini ada nanti dulu. Ada ta'rif terlebih dahulu bagian mana yang disebut wajah, bagian mana yang bukan disebut wajah gitu ya. Maka dijelaskan oleh pensyarah Syekh Ahmad Yusuf Nasafi, al-wajhu tulan, wajah secara horizontal.
Horizontal itu bagian ini ya, bagian wajah ya. Bagian wajah. Ini ada atulan apa sih? Vertikal, mohon maaf ya. Vertikal ya. Vertikalnya batasnya kapan? Yaitu ma baina manabita sya'ri ra'si ghaliban. Jadi dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuh rambut secara ghalib, secara umum ya. Nanti kalau orang yang botak bagaimana? Ya maka ikutin secara umumnya ghalibnya tuh di mana sih? Umumnya itu tumbuh rambut gitu ya, secara umum ya. Sampai kapan? Sampai wa akhiril ya ini, sampai 2 tulang dagu. Jadi wajah itu vertikalnya merentang dari mulai tumbuhnya rambut secara ghalib sampai ke 2 tulang dagu ya, ya ini, sampai 2 tulang dagu. Tadi perkara orang yang botak bagaimana, maka ghalibnya kapan? Misalkan botak, kira-kira kira-kira ya, di mana sih tempat tumbuhnya rambut? Maka disitulah tempat mulainya bagian wajah. Itu vertikalnya. Lalu wa ardhon, bagian horizontalnya, yaitu ma bainal udhunaini, yaitu apa namanya, di antara 2 telinga. Di antara 2 telinga. Jadi semua sini ya, sampai telinga sini, maka dikatakan sebagai wajah kayak gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa makna di sini, makna dari musannif, dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahman, al-makna annahu yajibu isadul ma'i ila batini sya'ri al-wujuhi kullaha. Jadi wajib untuk mengalirkan air ke bagian dalam rambut-rambutnya dan bagian rambut-rambut wajah ya, seluruhnya. Sawaun kasufa sya'ri am khoffa. Jadi baik itu sya'runya, apa namanya, rambutnya itu tebal atau rambutnya itu tipis gitu ya. Illa sya'ri lihyatil wal aridaini fa fihi tafsil. Jadi nanti ada 2 bagian ya. Jadi wajah itu terdapat apa namanya? Ada apa ya? Jenggot ini ya. Jenggot dan jambang gitu ya. Ada lagi non jenggot dan non jambang gitu ya. Non jenggot dan non jambang. Jadi misalkan ada orang yang dikaruniai ya, apa namanya, diberikan Allah banyak tumbuh rambut gitu ya di wajahnya gitu ya, yang itu bukan merupakan jenggot dan bukan merupakan jambang, maka wajib dibasuh seluruhnya. Ini di madzhab Syafi'i ya, wajib dibasuh seluruhnya nih, wajib. Tapi untuk jenggot dan jambang ada tafsil, ada perincian, yaitu ketika tebal dan ketika tipis. Lalu kapan dikatakan sebagai tebal? Fataratan yakunu sya'ran khafifan wa dhabituhu antural basyarata min khilalihi fi majlisi takhatuba adatan. Jadi dia bisa dikatakan tipis, bisa dikatakan tebal. Dikatakan tipis kapan? Yaitu antural basyarata min khilalihi. Jadi terlihat bagian dalam jenggotnya itu ketika dia bermajelis dengan temannya gitu ya. Jadi atau takhotub, apa namanya, berbincang-bincang normal gitu ya. Misalkan ya aku sama Mas Zain gitu ya, berbincang-bincang, bercakap-cakap gitu ya secara normal dengan jarak normal gitu ya. Mas Zain bisa melihat bagian dalam jenggot saya, maka itu dikatakan sebagai jenggot yang tipis. Wadidduhu, dalam perkara ini maka fayajibu fi hadhil halah husnul batin sya'ri wa dhahirihi. Maka dalam kondisi ini ketika dia tipis, maka dia wajib untuk dibasuh bagian dalamnya dan bagian luarnya. Nah, apa namanya? Dan juga sebaliknya gitu ya. Wa taratan yakunu sya'ru kasifan. Kapan dikatakan rambut itu tebal gitu ya?
Wadhabituhu, tandanya adalah alla tural basyarata min khilalihi fil majlisi takhotuba. Jadi tidak terlihat bagian dalam dari jenggotnya ketika dia berbicara dengan orang yang orang normal gitu ya, berbicara normal gitu ya. Enggak terlalu dekat, enggak terlalu jauh gitu ya. Maka perkara ini maka tidak wajib untuk membasuh bagian dalamnya, namun hanya hanya apa namanya? hanya hanya diharuskan untuk membasuh bagian luar saja. Bagian luar ya, bagian luarnya saja. Zahiruhu. Di apa namanya, dikasih air di kayak giniin kayak gitu ya. Kemudian terakhir, walau khaffal ba'du wa kasufal ba'du, ketika ada bagian jenggot yang tebal dan bagian jenggot yang tipis gitu ya, misalkan ya ya gitu ya, misalkan ada bagian jenggot yang sebagian kanannya tebal gitu ya sampai nggak terlihat bagian dalamnya, tapi bagian tengahnya itu tipis gitu ya, terlihat bagian dalam kulitnya gitu ya. Falikullin hukmuhu intamizal khafifa minal kasifa. Intamizal, iya benar. Minal kasifi. Jadi kita bedakan hukumnya antara yang tebal dengan yang tipis. Bagian yang tipis kita harus wajib sampai ke basharnya, sampai ke kulitnya. Namun bagian yang tebal kita cukup sampai bagian luarnya saja gitu ya, bagian dibasuh luarnya saja gitu ya. Wa illa wajib wa khosul jami'. Tapi jika tidak, misalkan ya susah gitu ya, kita wa illa wajib. Ya, opsi lain adalah kita yaudah basuh semua saja gitu ya, basuh semua bagian saja sampai sampai bagian dalam, misalkan kita takut takut nggak terkena kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ya, sampai fardu wudu yang kedua gitu ya, baru kedua ya. Yaitu membasuh wajah sampai ke membasuh wajah ya, kecuali jambang yang tebal dan kecuali jenggot yang tebal. Mungkin sampai bagian sini ada yang mau ditanyakan kah dari Mas Zen atau Mas Pekro? Ya, gimana Mas Pek? Yang mana tuh? Iya, iya. Iya, jelas, jelas, jelas. Ininya ya. Mhm. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, paham, paham. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Apa namanya, perkara eh, ilmu tentang apa yang diniatkan gitu ya. Eh, jadi terutama misalkan kita masuk ke dalam sebuah masjid ya, kita nggak tahu imamnya tuh dia sholat apa gitu ya. Kita ikut ikut aja gitu ya. Ya udah ngikutin aja nih. Kita juga nggak tahu berapa rakaat gitu-gitu ya. Kita nggak tahu berapa rakaat gitu ya. Bismillah ya. Aku coba jawab, tapi kalau misalkan nanti kalau misalkan salah ntar aku koreksi gitu ya. Perkara niat memang sebenarnya memang harus ya, Fek ya, harus mengetahui apa yang diniatkan ya. Karena perkara wajib itu harus jelas. Misalkan aku mau sholat duhur ya sholat duhur gitu ya. Asal sholat asar gitu. Tapi misalkan perkara sunnah kita nggak tahu apa namanya, berapa rakaat seperti itu ya. Sepemahaman saya itu boleh sih. Sepemahaman itu boleh, misalkan yaudah saya niatkan sholat sunnah saja gitu ya. Sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah tahajud ya. Misalkan kita ikut jamaah tahajud bareng nih di musola tertentu gitu ya. Tapi kita nggak tahu dia berapa rakaat, apakah 2 atau 4 atau 8 langsung gitu ya. Eh, kita ngikutin saja tuh sepemahaman saya sih boleh ya, karena perkara sholat sunnah itu dia tidak tidak diharuskan untuk memperinci rakaatnya berapa gitu ya. Ya udah misalkan saya mau sholat sunnah itu sepemahaman saya cukup ya, sunnah apa gitu ya, nggak perlu sampai rakaat kayak gitu.
Nah, jadi kalau perkara tadi ya, perkara yang asal ngikutin imam, asalkan itu sholat sunnah, sepemahaman saya dalam sedikit sedikit baca buku saya gitu ya, ya itu diperbolehkan kalau sunnah, tapi kalau misalkan wajib ya harus tahu loh, Fek. Misalkan ya telat sholat duhur gitu ya, tapi kita nggak tahu ini imam sholat duhur atau sholat sunnah gitu ya, ya itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau jelas sholat fardunya ya kita mengikuti ya itu bisa-bisa saja gitu ya. Jadi perkara kemudian perkara-perkara sholat yang baru kita tahu gitu ya, yang baru kita tahu sebenarnya bukan ilmu detailnya sih, Fek. Misalkan ilmu detail, oh apa namanya, sholat Idul Adha tuh harus 7 kali takbir pertama dan 5 kali kedua gitu ya. Detailnya baca apa sebagainya. Sepemahaman saya sih sampai perkara detail tidak perlu ya. Tapi kita memahami sebenarnya apa yang perkara kita niatkan gitu ya. Al almu bin munwa gitu ya. Min jahil. Jadi cukup sampai perkara-perkara yang kritis saja gitu ya. Misalkan bentuknya seperti apa gitu ya. Bentuk sholat yang kita mau kerjakan seperti apa gitu ya. Tapi memang ya iya sih, iya bermasalah sih kalau misalkan kita mau sholat tasbih tapi kita nggak tahu gitu ya perkara tasbih itu kayak gimana sholatnya. Kita mau sholat jenazah tapi malah ruku gitu ya. Kalau madhab syafi'i sih, iya benar sih. Falah ya sih di sini ya, tidak sah gitu ya, tidak tidak mencukupi niatnya gitu ya, tidak mencukupi niatnya. Walaupun nanti kalau di perkara madhab Hanafi ya, karena Hanafi itu niat itu tidak wajib gitu ya, ya maka boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai madhab Syafi'i ya, yang sepemahaman saya seperti itu Mas Faikul sih. Karena ya, ya gimana gimana gimana? Gimana Faik? Iya ya masuk masuk. Ya masuk masuk. Ya masuk. Iya iya. Hmm, 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 hmm. Oh, beda beda Faik, beda Faik. Jadi kan yang ini kan yang dibahas adalah orang yang meniatkan ya. Perkara kamu tahu nggak sih nih cara sholat duhur, cara sholat sunnah gitu ya. Bukan perkara orang lainnya gitu ya. Misalkan tadi kita nggak tahu apakah si imam itu berniatkan sholat fardu atau sholat sunnah itu kan perkara orang lainnya ya, bukan perkara kitanya ya. Kalau orangnya emang tadi benar yang tadi Fakri bilang bahwa apa namanya, bahwa kalau misalkan yang katakanlah yang imamnya dia niatkan sholat sunnah ternyata kita sholat fardu tetap sah sepemahaman saya ya. Walaupun nggak mendapatkan pahala jamaah gitu ya, nggak dapat pahala jamaah, tetap kehitung sebagai sholat sholat apa namanya sholat munfarid gitu ya. Jadi kan itu kan perkara orang lainnya Fek ya. Perkara orang lain kita nggak tahu dia niat apakah dia sholat sunat atau perkara sholat wajib. Tapi kita pribadi tahu ya, kita pribadi mau mau sholat duhur gitu ya katakanlah ya. Kan kita tahu, ilmu kita tahu ya. Kita tahu apa yang kita niatkan gitu ya. Hmm. Iya, iya, iya. Itu kurang lebih. Nanti kalau ada tambahan atau koreksi aku sampaikan secepatnya ya. Tapi yang saya pahami seperti itu sih, Pak, syarat-syaratnya. Ada lagi kah yang mau didiskusikan atau mau dibincangkan bersama? Mas Zen barangkali? Betul ya. Bismillah ya. Oke, mungkin karena sudah sampai hampir jam 7, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam waktu-waktu yang kita
curahkan ke menimba ilmunya seperti itu ya. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum.